Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bathahuma minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, keislaman dan keihsanan sehingga kita bisa rela meninggalkan semua aktivitas kita dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, khatib akan membawakan sebuah judul yaitu tentang ilmu yang bermanfaat dan agar ilmu itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sangatlah sempurna. Berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, bahkan malaikat sekalipun. Kita sudah mengetahui bahwasannya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nur, dari cahaya. Kemudian kita sudah mengetahui pula bahwasannya setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar, yaitu api. Tetapi kedua makhluk itu tidaklah sempurna. Malaikat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya, memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menjadikannya makhluk yang sempurna. Begitupun dengan setan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dari api, tetapi kesehariannya dia terus membangkang dan menyesatkan orang-orang yang telah Allah ciptakan. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, baik itu penciptaannya dalam kesehariannya, baik itu perilakunya, yaitu adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan manusia pula yang mendapat predikat bahwasanya dia adalah makhluk yang sempurna. Manusia dibekali dengan pikiran, manusia dibekali dengan hawa nafsu. Itu yang menjadikannya sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di satu sisi, kita sebagai manusia ada sifat-sifat malaikat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula di sisi yang lain, kita pun sempat atau bahkan menjadi setan
yaitu membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada di tengah-tengah. Terkadang menjadi baik, terkadang juga menjadi buruk. Terkadang menjadi soleh, terkadang juga menjadi salah. Itu adalah sifat manusia. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya keimanan itu yazidu wa yankusu. Keimanan itu menambah atau yankusu, berkurang. Alangkah ruginya kita sebagai manusia yang mengaku diri sebagai iman, yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi keimanannya itu sangat rendah sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hanya terpampang dalam status KTP saja bahwa agamanya itu Islam. Ini merupakan sebuah persoalan yang sangat besar. Ini merupakan sebuah penyakit yang sangat luar biasa. Jika seorang muslim tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, maka dipertanyakan kemuslimannya. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah diperbuat kita di dunia ini. Pikiran Allah Subhanahu wa taala telah berikan, hati untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya. Hadirin ikhwatu iman, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tak semua ilmu itu bermanfaat. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini merupakan pertanyaan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang tidak membutuhkan jawaban secara langsung, tetapi perlu kita renungi. Apakah seorang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu itu sama? Begitulah kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya. Kemudian di sini diterangkan bahwasannya ayat di atas bahwa kedua kelompok manusia tersebut tidaklah sama. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan lagi bahwasannya penghuni neraka dengan penghuni surga itu tidak sama. Di sini dikatakan bahwasannya penghuni surga merupakan sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Berarti ini mengharuskan kita untuk mengetahui kenapa orang itu bisa berbeda. Tidak dilihat dari kastanya, tidak dilihat dari sisi jabatannya, tetapi Allah menyebutkan di sini tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah tidak mengatakan tidaklah sama orang yang kaya dengan orang yang miskin. Allah tidak demikian. Sedangkan ilmu bisa dimiliki oleh siapa saja. Baik itu yang kaya, baik itu yang miskin, baik itu yang tua ataupun yang muda. Ilmu itu ada di pada masing-masing manusia. Hadirin jamaah sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ilmu yang menjadikan pemiliknya tidak sama dengan yang tidak berilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin besarnya itu adalah walaupun kita sama-sama memiliki ilmu, apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak? Dari sini kita bisa ketahui bahwasannya ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha
wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lahu. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari 4 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka beliau pasti sangat memperhatikan masalah ilmu yang bermanfaat. Bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, hadis riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendawamkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membacakan doa ini, doa yang simpel, doa yang mudah dipahami, doa yang mudah dihafalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh. Rasulullah selalu mendawamkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini merupakan permohonan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kriteria ilmu yang bermanfaat itu? Di sini dikatakan bahwasanya dari Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf, beliau merumuskan ada beberapa kriteria ilmu itu menjadi yang bermanfaat. Yang pertama itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki akhlak, sehingga berimbas kepada amal-amalan yang zahir. Jadi ilmu yang baik yang pertama itu adalah ilmu mengenai akhlak. Ketika seseorang memiliki ilmu tentang akhlak, maka akan berimbas kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang syariat, yang memberikan faidah kepada orang-orang yang telah diberi beban. Jadi yang kedua itu adalah ilmu syariat. Yang telah Allah ini ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian kita memiliki ilmu-ilmu tersebut, maka dengan mudahnya kita menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama dan sifat-sifatnya kita ketahui, kemudian kita renungi. Di dalam Asmaul Husna itu terdapat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ketika kita butuh rezeki, maka kita panggil ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Kemudian banyak sekali di dalam Asmaul Husna itu terdapat semua kebutuhan kita ada di sana. Kemudian ketika kita sudah mengetahui nama-nama dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan enak, maka kita akan lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Fatihah kita selalu berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah. Didahulukan dengan Iyyaka na'budu, beribadah terlebih dahulu. Kemudian nasta'in, kemudian meminta. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu merupakan pengetahuan kita tentang apa yang kita baca, tentang apa yang kita peroleh di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipraktekkan dalam hal beribadah. Jangan sampai kita beribadah dari mulai kecil sampai sekarang, kita tidak mengetahui apa makna sholat tersebut.
Kita tidak mengetahui apa makna dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Kita tidak mengetahui apa manfaat dari puasa. Jangan sampai kita hanya mengikuti saja. Jangan sampai kita hanya ingin dilihat orang lain saja. Oh, ternyata dia pun sama seperti saya. Dia sholat, saya pun sholat. Dia puasa, saya pun puasa. Jangan sampai kita menjadi taklid. Taklid itu adalah kita mengikuti sesuatu, tetapi kita tidak mengetahui ilmunya sedikit pun. Haruslah kita menjadi ittiba, yaitu kita mengikuti sesuatu dan didasari dengan ilmunya. Itu merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah SAW. Janganlah kita taklid, tetapi kita harus ittiba. Kemudian yang keempat yaitu termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu duniawi yang mengandung manfaat dan maslahat bagi kaum muslimin. Jadi ilmu duniawi juga kita harus memperoleh. Jangan sampai kita fokus kepada akhirat sehingga dunia dilupakan. Kita fokus di masjid, sholat, puasa sampai setiap hari. Bahkan ada suatu kisah bahwasannya seorang sahabat itu dia terus sholat, dia terus berpuasa sampai pada akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Aku adalah manusia yang paling baik di antara kalian. Aku tidur, kemudian aku makan, aku beristirahat. Karena para sahabat itu sangat luar biasa sekali semangatnya, menggebu-gebu apabila dikatakan bahwasanya di surga ini ada sebuah kenikmatan, mereka mengejarnya, tidak peduli, tidak memperhatikan keluarganya. Tetapi yang patut dicontoh itu, kita tarik semangat itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah, di dalam ilmu itu kitalah harus mempelajarinya satu persatu, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dimulai dari sekolah TK sampai perguruan tinggi. Ilmu itu sangatlah banyak, tidak hanya di bangku perkuliahan saja, tidak hanya terpaku kepada kelas saja. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, baik itu dari anak kecil sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Setelah kita mengetahui bahwasannya ilmu itu secara garis besar itu terbagi kepada dua, yaitu ada ilmu yang bermanfaat dan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Pada khutbah yang kedua kali ini, khatib akan membahas mengenai agar ilmu bermanfaat bagi pemiliknya. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar ilmu kita bermanfaat. Yang pertama, kita hanya mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, dengan niatan hendak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi modal utama kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari ilmu karena yang lain. Tetapi yang perlu kita dasari, yang perlu kita awali bahwasanya mencari ilmu yang pertama itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuannya itu hendak meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah ridho, maka kita pun akan mudah mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tetapi jika sebaliknya Allah saja tidak ridho, bagaimana kita mendapatkan apapun yang kita inginkan? Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan
ilmu yang telah kita pelajari semaksimal kemampuan yang kita miliki. Setelah kita memiliki ilmu, setelah kita mencari ilmu kemudian mendapatkannya, maka bahwasannya kita harus mengamalkan ilmu itu semaksimal mungkin. Dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, kita menjadi orang pertama yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian misalkan kita mengetahui tentang ilmu berzikir. Setiap pagi, setiap petang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya, keilmuan itu akan datang kepada diri sendiri dan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Apalagi diikuti oleh orang yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu yang kita pelajari dan telah kita amalkan. Dengan mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahui, maka kita telah memberi manfaat kepada orang lain. Dan sudah pasti kepada diri kita sendiri. Sebab bila ilmu tersebut diamalkan orang lain, maka akan menjadi amal jariah kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita menyuruh berbuat baik kepada orang lain dan melarang perbuatan mungkar, maka itu merupakan amal jariah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 saja. Yang pertama, sedekah jariah, infak yang kita beri, infak yang kita masukkan, infak yang kita kasihkan, baik itu kepada orang lain, baik itu kepada lembaga, baik itu kepada masjid, itu akan menjadi sedekah jariah. Dan itu tidak akan terputus walaupun kita sudah tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita berikan kepada orang lain dan bisa menjadi manfaat, itu pun akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu anak soleh. Kita memiliki keturunan, kemudian kita mendidik sehingga anak itu bisa mendoakan kita kelak ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak akan terputus. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan mandala ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sesuai yang dia perbuat. Misalkan ada seseorang yang datang kepada kita menanyakan sebuah masjid, kemudian kita menunjukkan, nah pahala kita itu sama yang akan dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Islam itu sangatlah mudah. Tetapi jika kita sebaliknya menunjukkan ada seorang yang menanyakan kepada kita sesuatu yang kita tidak ketahui, misalkan menanyakan di mana rumah orang pintar itu, kemudian kita menunjukkan, maka dosa jariah itu akan terus mengalir kepada kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubata qablal maut wa rahmata indal maut wa maghfirata ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.